Prabowo Gibran. Ya. Pemerintahan yang baru secara tidak langsung akan melanjutkan bagaimana perkembangan transportasi publik. Apalagi menterinya juga baru. Update-nya seperti apa ini kira-kira, Mbak? Mudah-mudahan keretanya ini nanti nggak hanya sampai Bandung, tapi bisa sampai Yogyakarta, bisa sampai Surabaya. Nah, itu dia. Menteri Perhubungan yang lama, mau dikoreksi, Pak Budi mengatakan akan kalau bisa dikembangkan sampai dengan Surabaya. Dana Sundoro, Ibu Eva Khairinisa. Harus ibu, bro. Walaupun tampaknya masih muda belia. Kayaknya Mbak aja deh. Oh, Mbak aja ya. Siap. Mbak haus, Mbak. Kita minuman dulu ya, Mbak. Wah, ini nyampe juga nih Pro 3 Siniar, guys. Udah Pro 3, ini Thank you, teman-teman. Halim ini. Cuma ini belum ada mereknya, Mbak. Nah, ya nanti kita bikin RRI Pro 3 juga mereknya. Oh gitu, gue pikir mereknya Wus, guys. Kapan lagi nembak orang nomor 2 selain Pak Dirut maksudnya. Tar dulu ya teman-teman ya. Anginnya enak kan? Anginnya enak. Di stasiun Halim kita hangout aja enak di peron ya kan? Apalagi enak, sekarang sumpah. di bawah udah banyak tenan. Iya ya, udah banyak tenan. Tapi ini kereta belakang belum jalan-jalan, guys. Nunggu kalian kali, bro. Kalau siang dia jeda waktunya nanti Jam berapa, 30 menit lagi jalan. Kita tuh hari ini podcastannya tuh di tanggal 23 Oktober, Sobat Pro 3 Siniar. Kebetulan sekitar jam 11 lah kita ambil. Nah, belakang kita menunggu sambil ada yang punya lah bahasanya. Mbak, Prabowo Gibran. Ya. Pemerintahan yang baru secara tidak langsung akan melanjutkan bagaimana perkembangan transportasi publik. Apalagi menterinya juga baru. Update-nya seperti apa ini kira-kira, Mbak? Ya, tapi kalau kita melihat ya, mudah-mudahan artinya kalau kita melihat dari apa yang sudah disampaikan, semangat untuk mendukung program-program. Mbak, ini ada iklan lagi, Mbak? Nggak apa-apa, nyaman kok. Nyaman. Jadi dia menginformasikan rencana keberangkatan kereta selanjutnya gitu, ya kan? Kalau dia menginformasikan kereta, kita menginformasikan rencana ke depannya. Siap, dilanjut Ibu Mas, monggo. Iya. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah disampaikan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang baru ya, ini mereka memang akan meneruskan program-program yang sudah ada. Jadi kita semangatnya tentunya optimis dan positif bahwa memang apa yang sudah dibangun terkait public transportasi ini pasti akan diteruskan. Bahkan kemarin kalau kita melihat Wakil Presiden dari Tiongkok ya berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Wakil Presiden baru yang terpilih, Pak Gibran. Ini mereka salah satunya membahas tentang rencana pengembangan kereta cepat. Jadi kita harapkan semangatnya optimis. Mudah-mudahan keretanya ini nanti nggak hanya sampai Bandung, tapi bisa sampai Yogyakarta, bisa sampai Surabaya. Nah, itu dia. Kalau tidak salah, mau diluruskan kalau saya salah, ada sebuah artikel bahkan sebelumnya di era menteri yang baru ya. Boleh Mbak. Hanya di podcast doang, nggak ada makanan nih, coy. Hah? Makanan di belakang pada? Makanan di bawah nanti di tenan. Ya. Itu Menteri Perhubungan yang lama, mau dikoreksi, Pak Budi mengatakan akan kalau bisa dikembangkan sampai dengan Surabaya ya. Betul kah? Nah, bukan gimana, hanya Pak Budi Karya saja, tapi hampir semua menteri yang menggunakan wush pada saat tugas itu komentarnya harusnya ini dikembangkan sampai Surabaya ya. Artinya ini menjadi salah satu statement-statement positif di mana dari sisi pemerintahan ini sudah banyak yang mendukung program tersebut, tapi nanti tentunya kita harus melihat lagi sejumlah pertimbangan dari pemerintah ya. Kita akan ikuti dan kita akan support. Jadi artinya KCIC sebagai operator apabila diberi penugasan nantinya akan ada pengembangan sampai dengan Surabaya, kita akan support semaksimal mungkin. Apalagi saat ini kita sudah ada proses transfer knowledge. Jadi seharusnya akan lebih mudah karena sudah ada SDM Indonesia yang mengerti mengenai operasional ataupun juga perawatan tentang kereta cepat. Nah, itu dia. SDM dan saya coba garis bawahi SDM dan anggaran, guys. SDM dulu. Ini kalau tidak salah masinisnya ini masih orang Tiongkok ya, Mbak? Betul, jadi masih expert dari Tiongkok beberapa. Karena beberapa lagi ini sekarang sudah ada masinis-masinis Indonesia yang sudah bisa akhirnya ya. Akhirnya bayangkan dengan adanya kereta cepat ini, bangsa kita yang sebelumnya tidak pernah mengenal teknologi kereta cepat, sekarang kita sudah punya anak bangsa SDM Indonesia yang sudah memahami bagaimana pola perawatan kereta cepat, bahkan sudah bisa membawa
kereta dengan kecepatan 350 km per Iya. jam. Dan ini sudah membawa kereta berpenumpang. Seperti itu. Jadi memang proses transfer knowledge ini merupakan salah satu bagian dari program dari operasional kereta cepat. Karena sebelumnya itu, kenapa di awal ini masih dioperasikan oleh expert dari Tiongkok? Karena waktu itu kita terkendala dengan momen COVID. Jadi yang seharusnya kita itu mengirim SDM kita ke sana untuk melakukan pelatihan, itu kan ditutup semua jalur kan. Nah, sehingga karena Oktober kita sudah harus beroperasi, akhirnya expert-expertnya didatangkan ke Indonesia melakukan operasional sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan untuk SDM Indonesia. Jadi kita harapkan mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lagi ini sudah bisa full semuanya dipegang oleh SDM dari Indonesia. Spill dong Mbak, dikit Mbak, buat netizen kita yang kepo tuh kalau Tiongkok tuh berapa ya? Apanya? Gajinya tuh. Oh, kalau itu beda-beda. Saya nanti tanya dulu ke bagian keuangan ya. Iya, Tapi pastinya biasanya kan kalau pertukaran ini kan kita kerjasama antar pemerintah ya. Jadi saya juga pernah di KCI waktu itu karena kita mengambil kereta dari Jepang ya. Ada expert juga dari Jepang yang didatangkan. Artinya kalau dari sistem penggajian biasanya karena memang kita bekerja sama, penyesuaian akan dilakukan oleh pihak perusahaan juga yang ada di sana. Artinya standarnya tetap menggunakan sama dengan standar yang ada di Indonesia. Wah, jalan juga guys. Jalan ya. Aduh. Mbak nyobain ini bisa ya Mbak ya? Boleh dong. Boleh dong. Iya. Boleh bro, cuma nyobain masuk aja, habis itu keluar lagi ya. Harga tiket variasi ya? 150 sampai dengan 3,5 ya? Antara 175.000 sampai 325. Tapi biasanya 325 itu hitsnya pada saat weekend. Jadi antara Jumat malam tuh biasanya kan padat keberangkatan menuju Bandung, kemudian hari Sabtu, hari Minggu. Mbak balik lagi ke SDM. Ada target dari KCIC sendiri untuk SDM itu akan full orang Made in Indonesia artinya? Betul, ada target pasti karena kita juga ada kontrak dengan pihak Tiongkok ya, artinya ada target semaksimal mungkin dan mereka juga tidak pelit ilmu ya, artinya mereka pun juga sangat mensupport bagaimana proses-proses percepatan itu bisa terjadi. Seperti contohnya sekarang, artinya harusnya ini mungkin target kita pada saat 2023 itu 2 tahun ke depan baru ada masinis Indonesia yang bisa membawa kereta cepat, tapi belum sampai 2 tahun ini di tahun pertama sudah ada 8 orang masinis Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Mereka sudah bisa membawa kereta dengan kecepatan 350 km per jam. Targetnya tadi ya sekitar 1 tahun ke depan lah. Mudah-mudahan ini kita semuanya full sudah bisa dipegang oleh SDM Indonesia. Ada perbedaan sebenarnya ya Mbak? Ada perbedaan nggak sih maksud saya antara WUS ini dengan Shinkansen miliknya tetangga Jepang gitu? Kalau secara teknologi kereta cepat mungkin tidak ya. Tapi masalahnya kan Indonesia nggak pernah punya. Oh iya. Ya kan masalahnya kan di sana. That's why kenapa harus ada transfer knowledge ya. Mungkin secara teknologi saya rasa karena China pun Tiongkok juga itu mengambilkan dari Jerman dan belajar dari Jerman, Jepang ya untuk membuat kereta cepat di awalnya seperti itu. Jadi mungkin secara teknologi basisnya berbasis listrik itu semuanya sama. Tapi masalahnya kan di Indonesia kenapa perlu ada transfer knowledge tadi kita nggak pernah punya teknologi ini gitu ya kan. Jadi proses perawatannya seperti apa, pengoperasiannya seperti apa, ini tentunya harus dipelajari secara khusus oleh SDM kita. Nah, pembangunan kereta cepat ini jadi bukan hanya sekedar kita punya transportasi yang modern, tapi lebih jauh lagi bangsa kita itu akhirnya punya satu kemampuan lagi yang lebih dibandingkan negara lain, yaitu tadi SDM Indonesia yang sudah memahami teknologi kereta cepat. Jadi banyak sekali implikasinya sebenarnya, belum lagi sektor pariwisata, belum lagi kalau kita bicara emisi, belum lagi kalau kita bicara pengurangan perbaikan infrastruktur jalan, karena dengan berpindahnya masyarakat dari kendaraan pribadi ke public transport sudah pasti ini akan berpengaruh dengan masalah infrastruktur seperti itu. Jadi menghemat perbaikan biaya proses-proses perbaikan infrastruktur jalan raya. Tuh, Pro 3 berasa gue hari ini masuk ke kampus tapi outdoor 3 SKS hari ini gue dapet sama bu dosennya Ibu Eva gitu kan. Kalau ya seorang humas ya? itu enak menjelaskannya, mempresentnya.
Tapi kalau ngomongin tentang anggaran, kira-kira enak nggak ngomonginnya ya, Mbak? Nah, biasanya kalau humas itu nggak tahu anggaran. Aduh. Dia taunya bagaimana itu bisa berfungsi untuk masyarakat, Inilah. bagaimana bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Inilah bedanya, guys, sahabat Pro3 Siniar. Bedanya mantan jurnalis dengan orang yang memang backgroundnya dari awal humas. Kalau mantan jurnalis, itu dia bisa bersilah-dilah dulu di depan sebelum ditembak. Gitu ya. Tahu akan lawan bicaranya mau lari kemana, Mbak. Kan anggaran awal katanya di awal tadi prolog kita masih ada yang pro dan kontra. Sampai akhirnya gedungnya megah, kereta yang luar biasa, Ya. akhirnya banyak juga netizen kita termasuk yang menggemari untuk bisa berangkat. Iya. Walaupun kalimatnya adalah anggarannya berapa tuh Mbak waktu itu dan bagaimana kondisinya saat ini Ibu Humas? Ya tentunya kan karena memang kita ini jadi ada masa konsesi ya. Masa konsesi itu masa peminjaman yang akan kita bayarkan. Nah tadi makanya kenapa kita ini sekarang fokusnya menarik minat masyarakat untuk menggunakan WUSH karena semakin tinggi volume itu berpengaruh ke pendapatan KCIC. Nah pendapatan itu juga kita sekarang tidak hanya dari farebox-nya saja, tapi non-farebox juga kita kembangkan. Jadi kalau kita bicara anggarannya banyak pastinya ya kan, tapi itu yang akan kita upayakan. Artinya dengan masa konsesi ini tentunya baik dari sisi bunga ataupun pinjaman ini akan kita selesaikan. Nah sekarang PR-nya itu kita fokusnya bagaimana KCIC bisa terus meningkatkan volume untuk memastikan pendapatannya itu bagus, kemudian juga pengembangan bisnis lainnya. Nah kalau kita bicara pengembangan bisnis lainnya, ini juga non-farebox sekarang sedang kita kuatkan ya. Kemarin mungkin sudah mendengar juga ya, kalau nama-nama stasiun itu hak penamaannya itu kita jual. Oh iya. Jadi yang sudah laku Tegaluar, jadi Tegaluar Sumarekon. Nah mungkin Mas Danang mau beli hak penamaan stasiun nanti bisa jadi Halim Danang atau Halim RRI, itu juga bisa. Luar biasa. Coba Pak Dirut ada sapaan dari Ibu Eva. Iya, itu bisa. Pak Dirut, Pak Indrasmo. Assalamualaikum Pak. Mbak Eva mau nawarin mungkin Pak. Iya, Halim kan Halim RRI RRI gitu. kan bagus Keren juga, kan, Halim RRI Pro 3. Nah, keren juga jadi, itu. Itu kita sekarang udah mulai sampai ke arah sana. Kemudian TOD pengembangan wilayah itu juga akan kita kerjasamakan dengan para pengembang. Jadi kita sudah memanggil sejumlah pengembang. Kalau kita melihat stasiun Halim di depannya masih ada area yang sangat luas. Nah ini nantinya yang akan dikonsepkan untuk dikembangkan menjadi area TOD seperti itu. Nah kemudian pastinya kegiatan komersil lain juga kita kuatkan ya, seperti misalnya pemanfaatan lahan, penyewaan area-area tenan. Jadi kalau bisa dilihat sekarang stasiun Halim, Padalarang, Tegaluar itu sudah nyaman penumpang ketika lapar udah bisa menuju salah satu tenan yang bisa dijadikan pilihan. Tapi ngejual nama gitu dengan nama brand gitu berapa tuh? Kenapa? Oh, Halim. itu beda-beda. Nanti tergantung negosiasinya. Oh, sampai T ya? Nanti T kalau sampai? saya sampai dong. Ya, karena kan Sampai kita T, kan guys. maunya itu tidak hanya setahun, tapi minimal itu 5 tahun. Oh 5 tahun. Minimal 5 tahun. Jadi terakhir Mbak, kalau ngomongin tentang dengan kondisi seperti ini saat ini, dengan kemegahan seperti ini juga, berarti namanya utang itu gimana ya Mbak? Aman ya? Ya namanya utang harus dibayar, Utang ya harus nggak? dibayar. Nah sekarang gimana caranya kita bisa membayar hutang itu? Tadi yang aku sampaikan, fokus kita adalah sekarang meningkatkan pendapatan farebox non farebox. Farebox dengan cara meningkatkan volume penumpang, makanya tadi kita bikin program layanan rombongan, kita tingkatkan perjalanan, non fareboxnya tadi menguatkan program-program untuk pemanfaatan area-area komersil yang kita punya seperti itu. Jadi kita harus optimis semangatnya ya. Kalau punya utang itu harus optimis ya kan. Nah jadi yang kita lihat itu sekarang bagaimana caranya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Bagaimana caranya ini harus menarik terus masyarakat berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi publik dan volumenya semakin meningkat. Jadi kalau ada netizen kita yang mengatakan KCIC atau kereta cepat ini WUSH membebani APBN negara, tanggapannya Ibu? Kita ini kan bukan G2G ya, jadi ini B2B ya kan, artinya apa yang digunakan itu dibayarkan. Nah seperti itu, jadi bukan makanya dari sisi tiket kita nggak ada subsidi, jadi tidak ada subsidi, dari negara yang masuk ke KCIC ya. Subsidi itu dalam konteks misalnya contoh
mungkin kalau moda KRL itu ada subsidinya ya, ada PSO. Nah, kalau di KCIC ini tidak ada PSO-nya. Kita benar-benar pure kereta komersil. Nah, sehingga jangan khawatir, yang penting support terus kita KCIC untuk terus mengembangkan transportasi publik dengan cara apa? Kalau ke Jakarta Bandung jangan pakai kendaraan pribadi, pakai Wush. Sudah ya, cukup ya netizen. Tuh jawabannya itu terakhir. Tapi poinnya adalah satu hal, kita harus bangga terhadap transportasi publik di Indonesia, apapun namanya. Termasuk kebetulan akhirnya Wush menjadi satu kebanggaan yang luar biasa karena bukan hanya untuk Indonesia, karena ini adalah terbesar di Asia Tenggara gitu. Betul. Ya. Dan kalau kita lihat ya, hampir tiap hari itu selalu ada pemesanan tiket dari pancanegara. Jadi kalau kita lihat sampai dengan saat ini itu udah ada 157 negara yang menggunakan Wush. Nah, itu paling banyak memang di Asia Tenggara, dan itu bukan hanya sekedar wisata, tapi banyak juga dari instansi-instansi mereka yang datang itu untuk secara khusus melakukan program benchmarking dengan KCIC dan melihat Wush mereka naik PP. Positif lah, sangat positif. Oke, Mbak Eva, terima kasih waktunya juga kayaknya Mbak Eva sangat-sama, terima kasih. Terima kasih juga Pro3 Siniar. Inilah kondisinya, kita podcastan di luar, tepatnya di Stasiun Halim. Ini kebanggaan kita bersama, transportasi publik kita bersama. Yang jelas, yang menjaga adalah bukan Mbak Eva dan KCIC, tapi yang menjaga adalah kita semua. Betul. Betul ya Mbak Eva? Betul sekali. Saya Danang Sundoro, Eva Korinisa, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih Sobat Pro3 Siniar. Bye.